Halo Selagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. One Piece is baik nakama. Akhirnya lagi-lagi kita mendapatkan bocoran One Piece chapter 1105 yang tentu sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Poipis dan juga Warskin Forum. Sebelumnya Tamagon mengingatkan dulu ya, di chapter sebelumnya akhirnya pukulan tangan haki dari Kuma sukses menghantam wajah Saturnus hingga tubuhnya hancur. Namun mengerikannya, regenerasi kembali benar-benar terjadi dan tubuh Saturnus pulih kemudian bersiap memanggil Buster Call untuk melenyapkan Pulau Egghead. Jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ritual kita untuk memadamkan dulu tombol merahnya, bagikan jempol kalian beserta komen video apalagi yang menarik untuk Tamagon bahas. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1105 kita kali ini diberi judul Puncak Kebodohan. Nah, chapter ini sendiri sangat pendek, hanya berisi 13 halaman. Seperti biasa ya, kita mendapatkan permintaan sampul dari seorang pembaca, di mana kali ini ada Carrot membuat sup untuk Inuarashi dan juga Neko Mamushi. Chapter diawali dengan Sanji mengirim Bonnie dan juga Kuma ke vakum roket dan kembali untuk menyelamatkan Vegapunk. Saturnus pun memberitahu Vegapunk bahwa dia sudah memerintahkan penghancuran kapal evakuasi di Egghead. Semua kapal perang marinir mulai menembaki Pulau Egghead. Saturnus mengatakan dia dan juga Kizaru akan tetap tinggal di dalam pulau. Nah, sementara itu posisi dari Luffy sendiri sudah diketahui, yakni dia sedang berada di dekat dari making machine. Kemudian dipotong dengan Nami, Robin dan juga Chopper. Mereka semua berada di belakang Fast Lab. Sementara itu di sisi lainnya Brook dan juga Lilith menggerakkan Thousand Sunny dengan melelehkan awan dan menggerakkan Thousand Sunny ini ke pintu belakang. Zoro yang masih melawan Lucy, namun kita tidak melihatnya di chapter kali ini. Jinbe akan pergi ke tempat mereka dan memastikan Zoro tidak tersesat. Nah, kemudian kita beralih lagi ke Sanji. Di saat Sanji ini berlari kembali ke Vegapunk, Kizaru terbang dan memotong vakum roket. Baik Bonnie dan juga Kuma pun terjatuh. Saturnus memerintahkan semua pasifista untuk menembak mereka. Dia berpikir betapa menyedihkannya mereka akan dibunuh oleh klon dari Kuma. Saturnus bilang, ini adalah puncak kebodohan. Yep, dan di halaman terakhir kita beralih ke kapal perang marinir yang dikirim oleh Saturnus untuk menenggelamkan kapal evakuasi Egghead. Namun, tiba-tiba saja kapal perang marinir telah dihancurkan oleh musuh yang tidak dikenal. Marinir yang selamat pun mengatakan, hubungi Kizaru-san sekaligus, kita perlu memberitahunya bahwa mereka sedang menuju ke Egghead. Dan informasi yang paling berbahagia bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Menarik untuk mengetahui bocoran chapter kali ini yang dimana akhirnya selama ini yang kita tunggu-tunggu, sekelompok orang akan membantu kru bajak laut topi jerami beserta dengan Vegapunk di Egghead. Mereka sudah menghancurkan beberapa kapal marinir yang mencoba untuk membusterkal pulau. Yup, dan kemungkinan besar kelompok ini tentu saja diduga kuat para revolusioner tiba di Pulau Egghead. Mereka tiba di waktu yang benar-benar tepat saat setelah perintah Buster Call diluncurkan. Ada berbagai macam alasan yang sangat kuat mengapa revolusioner yang menjadi alasan yang tepat untuk berada di pulau ini sekarang. Salah satu yang menjadi alasan utamanya yakni mereka tahu di mana Kuma berteleportasi dan kemarin dia kabur begitu saja pada saat berada di markas revolusioner. Belum lagi Vegapunk Shaka yang memberitahu petunjuk kepada pemimpin mereka Dragon bahwa sebentar lagi sepertinya dia akan tewas. Yup, jadi tentu momen ini benar-benar kita tunggu-tunggu, apalagi saat yang tepat salah satu Gorosei berada di sini dan akan menjadi makanan yang sangat empuk bagi revolusioner untuk melakukan pengibaran bendera menyatakan perang terhadap pemerintahan dunia dengan menghabisi salah satu dari 5 tetua yang akan menjadi awal dari revolusi. Jadi ini akan benar-benar menarik. Tamakan akan bahas nanti dalam video analisa berikutnya ya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya dengan menunggu kedatangan dari Dragon dan juga kawan-kawannya. Sebelum lanjut, Tamagon Pak Merch mengadakan promo dari beberapa baju yang desainnya mini. Tampilan dari beberapa baju ini benar-benar casual dan cocok sekali bagi kalian yang mau liburan ataupun dipakai untuk sehari-hari. Untuk harga bajunya sendiri hanya 60.000 saja, jadi langsung disikat barangnya. Promonya, jika kalian beli 2 bajunya, kalian akan mendapatkan gantungan kunci eksklusif. Dan jika ada yang memborongnya 3 baju atau lebih, kalian tentu akan mendapatkan gratis gantungan kunci beserta dengan sebuah lanyard.
promo akan ada di seminggu ke depan saja ya, karena barang sudah ready stock dan siap untuk segera dikirim. Desain-desain baju terbaru dari Tamagon Pak Merch juga sudah tersedia di e-commerce kesayangan kalian. Jadi silahkan mampir-mampir dan segera di-check out barang yang kalian inginkan. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini mengenai One Piece. Informasi menarik pertama di minggu ini yakni lagi-lagi dan lagi manga One Piece masuk ke dalam nominasi untuk Anime Award yang diselenggarakan oleh Crunchyroll. One Piece sendiri masuk ke dalam 4 kategori. Kategori tersebut adalah Best Continuing Series, Best Action of 2023, Best Main Character Monkey D. Luffy, dan terakhir Best Voice Artist Mayumi Tanaka. Nah, untuk kalian yang ingin menvoting beberapa kategori dari One Piece tersebut, kalian bisa kunjungi langsung situs berikut ini ya. Silahkan berlayar langsung ke lokasi dan support One Piece ke dalam 4 kategori tersebut. Pengumuman nanti akan Tamagon berikan informasinya lebih lanjut. Informasi lainnya yakni untuk anime Monster One Shot dari Eiichiro Oda sudah bisa kalian nikmati di Netflix. Dibocorkan ada beberapa dubbing yang memainkan suara di karakter anime Monster tersebut. Shirano akan disuarakan oleh Hiroki Toshi. Flare akan disuarakan oleh Kana Hanzawa. Dan terakhir Ryuma akan disuarakan oleh Hoshoya Yoshimasa. Selanjutnya ada hal menarik lagi dari ending One Piece yang dirumorkan ada beberapa orang yang mengetahuinya. Nah, editor manga Oda saat ini yakni Kaito Aniyama berbagi pengalamannya saat diberitahu akhir dari serial ini. Dia mengatakan hal yang mengguncang dunia. Yep, saya tahu apa itu One Piece. Saat ini tentu saja kata-kata darinya sangat menarik perhatian dan kita berharap semua sang editor masih menyimpan rahasia tersebut dan belum membocorkannya kepada kita. Karena tentu kita berharap sang mangaka yang punya tugas dalam memberitahu kita nanti. Jadi apapun itu, kita tentu setia untuk menantikan misteri demi misteri yang akan diungkapkan oleh Eiichiro Oda pada finals kali ini. Dan salah satunya adalah apa One Piece itu sebenarnya. Mungkin kalian punya unek-unek mengenai apa itu One Piece. Silahkan berikan pendapat liar kalian di kolom komentar ya. Kembali menarik membahas tentang kekuatan dari Saturnus. Sudah ada beberapa hal yang Oda hadirkan dari buah iblis milik Gorosei Saturn ini. Seperti dia mampu merubah ke wujud mitologi yang diduga adalah Hushioni. Kemudian buah iblis tersebut juga mampu untuk membawa Saturn dimanapun dia inginkan. Kemudian ada juga beberapa kekuatan dahsyat lainnya yang diduga merupakan bagian dari kekuatan buah iblis ini. Contohnya adalah dia mampu meledakkan kepala orang lain. Kemudian dia juga mampu untuk membuat orang-orang di sekitarnya tidak bisa bergerak. Nah, Vegapunk sendiri mengkonfirmasi mengenai hal itu di mana menurutnya jika bukan kekuatan Saints, maka apa yang Saturn lakukan merupakan bagian dari kekuatan buah iblis. Dalam chapter sebelumnya pun diperlihatkan bagaimana semua orang yang ada di sekitar Saturn tampak sama sekali tidak bisa bergerak. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak untuk bisa lepas dari hal tersebut. Nah, pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kita adalah bagaimana Kuma bisa menyerang Gorosei Saturn? Bagaimana kemudian Kuma bisa bergerak di hadapan Saturn ketika semua orang di sekitarnya tidak bisa untuk bergerak? Mungkin saja alasan terbesar dari Kuma bisa menyerang Gorosei Saturn adalah karena Kuma pada dasarnya sudah bukan manusia lagi, alias dia sudah berubah menjadi seorang cyborg sepenuhnya. Kuma sudah bukan manusia lagi yang bisa bergerak dengan bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Kuma merupakan cyborg yang mendapatkan perintah dari seseorang dan dia tidak memiliki keinginan yang bebas. Kita bisa melihat bagaimana Sanji, Vegapunk, Franky dan semuanya tidak bisa bergerak. Mereka merupakan manusia atau makhluk hidup. Lalu bagaimana dengan Atlas yang juga terpengaruh kekuatan buah iblis dari Saturn? Yep, dia merupakan cloning dari Vegapunk, yang artinya dia tidak ada bedanya dengan makhluk hidup atau manusia pada umumnya. Hanya saja bentuknya berbeda dengan Vegapunk yang asli. Nah, jadi mungkin itu saja bocoran singkat yang kita dapatkan di pagi ini. Di beberapa jam ke depan, tentu kita akan mendapatkan tambahan spoiler lagi yang tentunya lebih banyak dan juga lebih akurat. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang kurang maupun kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.